Selamat datang kembali di channel Hariware. Kali ini kita akan membahas mengenai teori konspirasi kecelakaan udara yang paling kontroversial. Sebelumnya, Mimin minta maaf bagi semua Hariware Squad karena di beberapa video sebelumnya kita menggunakan suara AI. Dan Mimin lihat sangat banyak sekali komentar-komentar negatif mengenai suara AI tersebut. Jadi sekarang kita beralih ke suara asli dan kita kembali melihat misteri secara bersama lagi. Misteri yang pertama tentunya kita mengetahui tentang Malaysia Airlines penerbangan MH370 dan MH17 yang telah menjadi sumber spekulasi yang tidak berkesudahan. Banyak pertanyaan yang tidak terjawab, setidaknya untuk MH17. Jawabannya menunjukkan kejadian yang menyeramkan dan berbagai upaya untuk menutupi hal tersebut. Memang spekulasi atas bencana pesawat bukanlah hal yang baru. Kerusakan dari beberapa dekade yang lalu terus menunjukkan bahwa seseorang mungkin memiliki sesuatu yang ingin disembunyikan. Di sini kita ada salah satu kasus yang bernama Cubana de Aviation penerbangan 455. Penerbangan 455 dijatuhkan oleh dua bom pada 6 Oktober 1976. Tidak lama setelah lepas landas dari Bandara Sewell di Barbados. Dua bom dibuat menggunakan bahan peledak plastik yang disembunyikan di tabung pasta gigi. Dan bom tersebut dipasang oleh dua orang yang bernama Freddy Lugo dan Hernan Lozano yang naik pesawat dari Trinidad dan berangkat saat singgah di Sewell. Mereka ditemukan dan ditangkap tidak lama setelah pengeboman. Lozano ini awalnya mengklaim telah bekerja atas nama CIA, tetapi kemudian mencabut klaim tersebut. Dia berkata bahwa dia dan Lugo masing-masing telah dibayar sebesar $16.000 dan $8.000 oleh Luis Posada Carriles. Posada telah menjadi kontak CIA sampai beberapa bulan sebelum pengeboman, dan dia bekerja bersama Orlando Bosch, yang juga mantan kontak CIA. Keduanya adalah teroris dengan tujuan utama menghancurkan pemerintahan lawan lama Amerika Serikat, yaitu Fidel Castro. Dan pada saat itu, apakah CIA terlibat atau tidak dalam pengeboman tersebut, mereka tampaknya sudah mengetahui. Diketahui bahwa laporan intelijen yang dirilis menunjukkan bahwa kontak CIA telah mendengar bahwa Posada beberapa hari sebelum serangan mengklaim, "Kami akan menabrak pesawat Kuba." Dan Orlando memiliki detailnya. Kedua mantan kontak CIA tersebut ditangkap dan diadili di Venezuela, tetapi keduanya berhasil melarikan diri dan dia melarikan diri ke Amerika Serikat. Dan pada tahun 1990, Presiden Bush mengeluarkan pengampunan administratif kepada Bosch karena memasuki negara itu secara ilegal. Dan Departemen Kehakiman telah memprotes keras tindakan tersebut karena mereka yakin dia adalah ancaman bagi keamanan publik. Dan Posada juga menelpon ke rumah Amerika Serikat selama bertahun-tahun yang telah menghadapi kritik keras karena menjauhkannya dari keadilan. Lalu pengacara Posada meringkas situasinya dan bertanya, "Bagaimana Anda bisa menyebut seorang teroris yang diduga melakukan tindakan atas nama Anda?" Artinya, penerbangan Cubana de Aviation penerbangan 455 tersebut dan peristiwa pengeboman dan siapa dalang di baliknya masihlah misteri yang masih belum bisa terungkap sampai sekarang. Apakah ada campur tangan CIA ataupun Amerika Serikat di dalamnya? Hanya netizen yang tahu. Argo 16. Pada tanggal 23 November 1973, sebuah Douglas C-47 menabrak kawasan industri di Venesia. C-47 adalah transportasi Perang Dunia Kedua, tetapi pesawat khusus ini memiliki sejarah yang jauh lebih banyak. C-47 ini terbang untuk pemerintah Italia yang disponsori oleh CIA dan telah dikemas dengan elektronik pengawasan. Kecelakaan itu awalnya disebabkan oleh kesalahan pilot, tetapi penyelidikan kedua menyimpulkan bahwa pesawat itu sengaja dijatuhkan. Mungkin saja dijatuhkannya oleh bom. Padahal pesawat yang berjuluk Argo 16 itu bukanlah sasaran empuk oleh teroris. Gerakan dan tujuannya diklasifikasikan, dan awak pesawat dan personel yang merawat pesawat berasal dari unit yang dipilih secara khusus. Sehingga menyelundupkan bom ke dalam pesawat hampirlah mustahil.
Dan dua kelompok yang terlibat dalam serangan tersebut, yang pertama adalah agen keamanan Israel yang bernama Mossad. Pada akhir 1973, pemerintah Italia dikabarkan telah menandatangani fakta dengan Organisasi Pembebasan Palestina. Menanggapi orang Palestina meninggalkan Italia bebas dari aktivitas teroris, dan orang Italia akan mengirim anggota PLO yang ditangkap kembali ke Palestina. Dan Argo 16 ini adalah pesawat yang konon digunakan untuk misi semacam itu, dan Israel ingin mengirimkan pesan yang sangat kuat. Ada juga sebuah teori alternatif yang melibatkan operasi Gladio, sebuah operasi yang disponsori oleh CIA. Idenya adalah untuk melatih kelompok paramiliter untuk memberikan perlawanan jika unit Soviet memilih untuk menginvasi Eropa. Argo 16 ini digunakan untuk menerbangkan material Gladio antar lokasi. Dan sebuah upaya untuk membubarkan organisasi tersebut dilakukan pada tahun 1973, tetapi para rekrutan menolak gagasan tersebut. Klaim yang dibuat bahwa Gladio membom Argo 16 sebagai pesan kepada pemerintah Italia bahwa mereka tidak akan ditutup secara diam-diam. Dan itulah yang terjadi pada pesawat Argo 16, yang merupakan salah satu pesawat khusus tetapi tetap bocor dan kemungkinan sengaja dijatuhkan. Yang selanjutnya adalah United Airlines penerbangan 553. United Airlines penerbangan 553 akan mendarat di Bandara Internasional Chicago Midway pada tanggal 8 Desember 1972. Ketika pengawas lalu lintas udara memintanya untuk berputar balik dan melakukan pendekatan lain, pilot turun terlalu cepat dengan kecepatan udara yang terlalu rendah, dan pesawat menabrak daerah pemukiman hampir 3 km dari bandara. Diketahui pada saat itu 2 orang di darat tewas, serta 43 penumpang lainnya. Kecelakaan itu menjadi terkenal karena salah satu penumpang yang tewas adalah Dorothy Hahn, istri salah satu agen CIA yang dihukum selama skandal Watergate. Tubuhnya ditemukan di samping tas yang berisi $10.000 dalam pecahan $100. Diduga ia membagikan uang tunai kepada orang-orang yang terkait dengan konspirasi Watergate, dan insiden itu kemudian dikenal sebagai kecelakaan Watergate. Ahli teori konspirasi telah menunjuk para kedatangan FBI yang luar biasa cepat sebagai bukti bahwa pesawat itu sengaja dijatuhkan, dan Han sendiri adalah seorang agen CIA. Beberapa teori menyatakan bahwa Han dan suaminya mengancam untuk mengungkapkan rahasia pemerintah jika tuduhan terhadap Howard Hahn tidak dibatalkan. Dan pada tahun 1974, atasan Howard Hahn mengacu pada CIA berkata, "Saya pikir mereka membunuh Dorothy." Dan tahukah kita bahwa sianida ditemukan di tubuh banyak orang mati tetapi dikatakan meninggalnya akibat menghirup asap. Dan seorang penulis investigasi mengklaim telah menemukan bahwa Radio Ham telah menelpon acara bincang-bincang Chicago beberapa jam setelah kecelakaan itu dan melaporkan mendengar pertukaran yang membahas mengenai sabotase. Investigasi Dewan Keselamatan Transportasi Nasional menyimpulkan bahwa kesalahan pilot adalah satu-satunya penyebab kecelakaan dan tidak ada bukti sabotase pada saat itu. Mungkin itu dulu dan kita akan membahas ini pada part 2 di video mendatang. Bagaimana menurut ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.